cek cek. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 110 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Terpujilah Sang Allah yang Maha
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dan menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 658 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang ke-5 sampai dengan hukumnya yang ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 418 ayat 3 dan 4. Damailah perjalananmu, lupamu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Pungwanina.
Kita bernyanyi dari nomor 459 ayat 4. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur ayat pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan ke-8. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ke-8 kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang pertama. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor naposobulung. Kami perbaiki kor remaja dan naposobulung.
Kita bernyanyi dari nomor 398 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Lansia. Kor Lansia dan keluarga.
Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 11 Agustus 2024. Wisata umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, hidup baru dalam kasih Kristus. Ngulune baru di bagasan Kristus. 2. Ibadah penghiburan dari gereja. Gereja akan melaksanakan ibadah penghiburan pada hari Senin 12 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WITA kepada keluarga Anadiak Inang N Borusegian yang berlamat di Perumnas Riang Blok L nomor 223 wilayah 1 sehubungan meninggalnya orang tua dari Inang N Borusegian di Bonapasogit. Diharapkan kehadiran jemaat gereja kita di kegiatan tersebut. 3. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 13 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga JGM Sitompul, Inang S. Boru Silaban yang beralamat di Jalan Kebersamaan 11, Blok AC nomor 528 BTP. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, Parhalado dan keluarga di ibadah itu. 4. PA AMA Ina HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA AMA dan Ina pada hari Jumat 16 Agustus 2024. Masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran Ama dan Ina gereja kita di kegiatan tersebut. 5. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di HKBP Tamarunang. Gereja kita melalui seksi kemasyarakatan akan melaksanakan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 mulai pukul 8.00 WITA bertempat di halaman gereja kita. Adapun kegiatan dan perlombaan yang akan dilaksanakan yaitu upacara bendera, senam bersama, bola voli memakai daster, makan kerupuk, lomba lari bawa tandok, memasukkan paku ke botol, sepak bola pakai daster, lari kelereng, dan makan siang bersama. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat gereja kita di kegiatan tersebut. 6. Retreat Seksi Punguan Inah HKBP Tamarunang. Gereja kita melalui Seksi Punguan Inah HKBP Tamarunang akan melaksanakan retreat atau wisata rohani ke Pantai Bosowa, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 mulai pukul 8.00 WITA. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh ina gereja kita untuk segera mendaftar mengikuti kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu, dimulai di minggu hari ini, Seksi Punguan Ina mengadakan basar berupa kopi teh 10.000 dan kopi teh tambah snack 20.000. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 7. Apresiasi kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi.
Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada pelajar dan tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik dan non-akademik. Adapun nilai akademik untuk tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 90 dan IPK 3,75 untuk tingkat mahasiswa. Adapun untuk non-akademik minimal tingkat Kota Makassar. Fotokopi nilai akademik dan non-akademik dapat diserahkan kepada seksi pendidikan Bapak JEE Sembayak SH atau Ketua Dewan Diakoni Amang Situa STJ Marpaung SH. 8. Rapat evaluasi kategorial dan seksi dan Dewan semester 1 tahun 2024. Diberitahukan kepada seluruh kategorial, seksi dan Dewan gereja kita untuk melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun 2024. 9. Belajar katekisasi siri. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi siri untuk mengikuti pembelajaran katekisasi siri pada hari ini, Minggu 11 Agustus 2024, pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anggota SIDI mengikuti kegiatan tersebut. 10. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakoni gereja kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarulang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine, Boru Seanipar, wilayah 3, dirawat di rumah. Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2, dirawat di rumah. Inang Nyonya Situa Hutapea Boru Siregar, wilayah 3, dirawat di rumah. Inang Nyonya Simaremare V Boru Tapubolon, wilayah 3, dirawat di rumah. Inang Nyonya Tambunan DC Boru Panjaitan, puji Tuhan kita sudah bersama pada hari ini dan inang itu masih dirawat di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja KBP Tamarulang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, Amang Awesitorus SE, wilayah 1. Amang JM Butar-Butar SE, wilayah 3. Amang M Silain, wilayah 3. Agape Sinaga, anak sekolah minggu, wilayah 2. Amang PR Silaban, wilayah 1. Jeremy Abel Jafir Siregal, remaja, wilayah 1. Tiurma Grace All In Boru, Hutapea, wilayah 1. Amang Dr. YS W Inang Dr. YS W Boru Hutabarat SPPA, wilayah 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus. Jemaat yang merayakan
Keluarga RAR Sinaga SE Inang BM Boru Hasibuan, wilayah 2. Keluarga MN Sinaga SE Inang ER Boru Butar-Butar, wilayah 2. Keluarga Situa MN Hutajulu Inang F Boru Panjaitan, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 4 Agustus 2024 ibadah di gereja 168 orang. Minggu 4 Agustus 2024 ibadah sekolah minggu 55 orang. Selasa 6 Agustus 2024 kebaktian di wilayah 2 42 orang di keluarga MN Sinaga SE Inang ER Boru Butar-Butar. Rumah 2 keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kor Punganama.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita 1A, 1B dan persembahan kedua sambil memuji Tuhan dari nomor 697 ayat 1 dan seterusnya. Damai dan senang, semua
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Iya. Dibujuk aja Inang, jangan dimarahi. Iya, dibujuk saja. Iya. Dia juga membutuhkan firman Tuhan. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini di minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayat 25 sampai ayat 32. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari kita sudah menjalani kehidupan kita yang penuh dengan dinamika, terkadang suka, terkadang duka, pergumulan, tantangan yang beraneka ragam yang muncul menghiasi perjalanan kehidupan kita sampai ke minggu 11 setelah Trinitatis. Dan oleh karena itu, topik di minggu ini yang ingin menguatkan kita serta mengajak kita untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, yaitu yang disuarakan dengan topik hidup baru dalam kasih Kristus. Topik ini sangat unik dan sangat mendalam ketika kita bisa memahaminya di dalam kehidupan kita yang beraneka ragam yang selalu kita jumpai. Hidup baru dalam kasih Kristus. Maaf kalau saya plesetkan sedikit. Hidup baru dalam kasih Kristus ini menjadi pertanyaan ketika kita menjalani kehidupan kita. Hidup baru atau baru hidup? Hidup baru atau baru hidup? Orang yang hidup baru, dia memahami yang fatal, yang salah. Oleh karena itu dia disegarkan dan dia diputihkan, dibersihkan untuk bisa memasuki kehidupan yang baru. Oleh karena itu ketika kita memasuki kehidupan yang baru, akan ada yang namanya itu seperti warning-warning untuk kita menjagakan tidak kembali lagi kehidupan yang lama. Tetapi kalau baru hidup,
baru hidup, ini identik dia akan melakukan tanpa ada pengalaman. Dia tidak tahu yang mana. Dia tidak perlu mau dan tidak mau untuk mengetahui yang mana yang baik, karena dia baru hidup, tidak tahu apa-apa. Iya. Tetapi kita yang saat ini sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang-orang yang hidup lama, yang diajak, yang diangkat, yang telah dibersihkan Tuhan, menuju kepada babak baru, kehidupan yang baru. Oleh karena itu diberikan topik ini, hidup baru dalam kasih Kristus. Iya. Oleh karena itu alangkah baiknya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca nats ini, tetapi kita mulai dulu dari ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita, mulai ayat 21 dikatakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ya. Kita pahami dulu. Oleh karena itu masuk di ayat 25. Iya, ayat 25 ini adalah warning-warning. Iya. Ini menjadi yang harus kita hindari. Dikatakan karena itu buanglah dusta. Bukan itu karakter manusia baru. Iya. Karakter manusia baru adalah orang-orang yang mampu menyatakan kebenaran walaupun pahit. Orang-orang yang mampu berbuat yang baik kepada orang lain walaupun itu pergumulan dalam hidupnya. Iya. Terkadang kan kita ingin membantu, tetapi ketika tidak sejalan hati dan pikiran, ini pergumulan. Apalagi ketika kita memberikan bantuan, respon dari yang kita bantu itu tidak menyenangkan hati. Ini menjadi evaluasi. Kita bantu dia karena tergerak hati kita, atau kita bantu dia karena Tuhan sudah pertama sekali membantu kita. Terserah dia yang kita bantu, bagaimana responnya dia, tetapi yang paling utama adalah respon kita ketika melihat itu, karena pertama sekali kita sudah merasakan berkat, anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Ini yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kembali lagi tadi yang saya katakan, ini menjadi evaluasi yang penting dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup baru atau baru hidup? Kalau baru hidup yang ada akan cuek. Ada kubotoi, kan nggak tahu aku. Jangan paksakan aku nggak tahu. Begitu baru hidup. Tetapi hidup baru itulah, aku harus menghindari itu. Kenapa? Karena aku telah mengalami pergumulan pada saat itu. Dan terima kasih kepada Tuhan, aku telah dimenangkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Efesus. Kita boleh belajar, kita boleh melihat, membekali diri kita, terkhususnya iman kita, dari karakter Paulus. Dulunya dia adalah Saulus, tukang bunuh, pembunuh bayaran yang dipakai oleh kaisar raja. Tetapi ketika Tuhan menyentuh hidupnya, ketika Tuhan menghidupkan api di dalam hidupnya, ya, diibaratkan kehidupan manusia adalah seperti sebuah lilin. Bergunakah lilin kalau tidak ada apinya? Tidak ada gunanya. Itu hanya seperti sebuah tungkul kayu. Kayu bakar saja tidak akan berguna dia untuk memasak ketika tidak dihidupkan dengan api.
Itu yang ingin disuarakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, terkhusus untuk kita pada saat ini. Ibaratkanlah hidupmu sebuah lilin amang-inang yang akan dihidupkan Tuhan dengan apinya. Oleh karena itu, kita bisa menempatkan diri kita, kita bukan pemilik api. Kita hanya sebuah lilin. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah yang menghidupkan lilin itu dengan api, dan Dia yang menjaga. Bukan kita yang menjaga lilin itu, bukan kita yang menjaga api itu, tetapi yang memberikan api itu, yang menjaga api itu agar tetap hidup dan bertahan. Dan ini adalah karakter manusia baru. Karakter manusia lama adalah dia merasa dia lilin dan dia api, dan terserah dari dia bagaimana cara menghidupkannya dan untuk apa itu digunakannya. Kita bisa bayangkan, bergunakah lilin, begitu besarnya lilin tetapi dihidupkan dia di siang hari, apa gunanya? Apa fungsinya? Tetapi akan lebih bermakna sebuah lilin walaupun dia lilin kecil, tetapi dihidupkan di gelapnya dunia ini. Oleh karena itu sama seperti dikatakan di Yohanes 8 ayat 12, ya, dia adalah terang dunia. Kita mengikut dia sebagai karakter manusia baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lantunan untayan lagu kor pada saat ini sangat luar biasa. Iya, mulai tadi dari Punguan Ina, judulnya apa inangnya? Iya, ini kalau nggak salah lagu tentang asa manat, jaga ketika menjalani kehidupan. Iyakah? Apa judulnya? Iya. Yang kedua dinyanyikan oleh lansia. Kalau tidak salah lansia tadi nyanyi lagu nyanyian baru bagi Tuhan. Iya. Dan berikutnya kembali disuarakan di dalam kebaktian minggu kita ini lagu Punguan Ama. Hidup baru. Hidup barulah untuk Tuhan. Dan terakhir ditutup bungkus lagu Naposo Bulung. Tadi Naposo Bulung atau remaja ya? Naposo Bulung ya? Iya, Naposo Bulung yang mengatakan semua baik. Iya, sangat luar biasa. Ketika ada pemahaman yang mengatakan hidup baru dengan Kristus akan susah, tidak. Lagu Naposo Bulung mengatakan semua baik. Dan ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Seperti yang disuarakan Paulus, aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat Engkau di dalam Dia. Bagaimana Paulus mengingat setiap orang-orang yang telah disampaikan berita firman Tuhan yang mampu bertahan dan tetap mengucap syukur. Dan kembali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat ketika dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan diajak kembali lagi, jalani hidupmu dengan mengatakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Inilah karakter manusia baru. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang ketika kita baca mulai ayat 25 sampai 32, kalau kita katakan hadirkah ini di dalam kehidupan kita, kita akan katakan hadir. Ini selalu hadir. Iya. Terkadang ada mengatakan tentang mencuri. Iya. Banyak kita mencoba mengoptimalkan sesuai dengan pikiran kita. Ada untuk istilah di bahasa Batak serta biar menginang nama dokon takoraja. Iya, takoraja. Itu emak takoraja di. Itu emak seolah-olah itu baik. Tidak. Yang namanya mencuri itu tetap salah. Iya. Yang kedua, berdusta. Tuh emak tunadenggan nado. Seolah-olah dengan dia berdusta itu baik. Tidak. Iya. Tetapi karakter manusia baru yang hidup baru, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, dia mampu mengatakan ini salah,
walaupun itu menyakitkan orang lain, daripada dia katakan ya sudahlah, tetapi dia tidak mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Ini yang ingin diajak kepada kita. Oleh karena itu, ketika nanti kita pulang dari ibadah kita saat ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Ya, kehidupan kita saat ini yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita jalani, hidup baru atau baru hidup. Kalau baru hidup, kita cuek dengan semuanya, atau emang diulahom mai manang AHP, itu baru hidup. Tidak ada pemahaman, tidak ada penjelasan, dan tidak ada pengertian yang dia mampu terima. Tetapi orang yang hidup baru, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Iya. Karena apa? Karena yang punya kehidupannya bukan dia, tetapi yang mempunyai kehidupan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang sebuah lilin amang ina. Bukan kita yang menghidupkan api itu, maka lilin berguna, tetapi Yesus Kristus yang menghidupkan lilin itu, maka lilin itu berguna. Oleh karena itu, mari bersukacitalah menikmati kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di kebaktian minggu kami pada hari ini. Dengan sapaan firman-Mu, Kau kuatkan kami ya Tuhan. Kau ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Kau perbaharui oleh darah-Mu yang kudus. Kau sucikan kami. Oleh darah-Mu yang kudus, Kau layakkan kami untuk meminta dan menerima anugerah yang Tuhan selalu siapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang yang beribadah dengan kami pada saat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mengurapi setiap apapun pergumulannya. Tuhan yang campur tangan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini memiliki pergumulan, tantangan, ataupun yang di dalam kondisi sakit, yaitu Agusta Christine Boru Sianipar yang saat ini perawatan di rumah. Hamba-Mu Amang Sintua Ade Siregar yang saat ini perawatan di rumah. Inang Nyonya Sintua Hutapeha Boru Siregar yang saat ini perawatan di rumah. Inang Nyonya Simaremare Boru Tambu Bolon yang saat ini perawatan di rumah. Inang Nyonya Tambunan Boru Panjaitan yang saat ini perawatan di rumah. Ya Tuhan, dengan untayan doa kami ini, kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau memberkati obat yang dimakan, dan itu menjadi alat-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini merasakan anugerah Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, yaitu pertambahan umur di dalam kehidupannya, yaitu Amang Awe Sitorus, Amang JM Butar-Butar, Amang Silaen, Agape Sinaga anak sekolah minggu, Amang PR Silaban, Jeremia Abel Javier Siregar remaja, Tiurma Grace All In Boru Hutapea anak sekolah minggu, Inang Dokter YSW Boru Tabarat SPPA. Ya Tuhan, dengan pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya,
kami yakin dan percaya Tuhan juga melimpahkan anugerah-Mu. Tuhan juga melimpahkan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka kehendaki, sudah tersedia di hadapan Tuhan. Tuhan yang menganugerahkannya di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersukacita atas pertambahan umur pernikahan mereka, yaitu Amang RAR Sinaga Inang BM Boru Hasibuan, Amang MN Sinaga Inang ER Boru Butar-Butar, Amang Sintua MN Hutajulu Inang F Boru Pancetan. Ya Tuhan, Tuhan menambahkan umur di tengah-tengah pernikahan mereka, ulang tahun perkawinan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menambahkan sukacita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan melimpahkan anugerah-Mu untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan anak-anak mereka. Apapun yang mereka kehendaki, apapun yang mereka pikirkan, Tuhan campur tangan di setiap rencana-rencana mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa khusus untuk Naposo partisipan Gereja HKBP Tamarunang ini, yaitu Noven Roy Simatupang, yang dimana pada saat ini di dalam rasa berduka yang sangat dalam atas meninggalnya ayah tercinta dari keluarga mereka, dan akan berencana untuk pulang ke kampung halaman di hari ini. Ya Tuhan, setiap rencana yang akan dilakukannya menuju ke kampung halaman, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang campur tangan, Engkaulah yang hadir, Engkaulah yang menguatkannya, menibakannya di rumah duka agar dapat bertemu dengan keluarga besar. Begitu juga buat rencana keluarga yang akan menguburkan dari ayah tercinta di waktunya nantinya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menguatkan setiap keluarga yang berduka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap program-program gereja-Mu ini, mulai dari kegiatan retreat Ina yang akan dilaksanakan di tanggal 31 Agustus ini, dari setiap pengurus, dari setiap panitia. Tuhan yang memberkati mereka pribadi, lepas pribadi, terkhususnya untuk seluruhnya seksi Ina. Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran mereka agar kiranya mereka bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini, dan ini sebagai jalan kami untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan, dan ini menjadi jalan kami untuk saling mengikat persaudaraan yang lebih baik lagi di tengah-tengah persekutuan. Begitu juga buat pencarian dana yang dilakukan dari kategorial seksi Ina pada hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati seluruhnya jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang, terkhusus yang beribadah pada saat ini, agar kiranya kami bisa bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini. Begitu juga Tuhan buat kegiatan tanggal 17 Agustus ini, di mana kami mensyukuri atas kemerdekaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah negara kami ini. Banyak hal tantangan yang mungkin pasti akan kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan. Begitu juga buat seksi kegiatan tersebut, kiranya Tuhan memberkati mereka. Begitu juga buat kami seluruhnya, jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang, berkati kami pribadi, lepas pribadi, sebagai bentuk kehidupan kami yang baru. Kami bisa bersukacita bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut sebagai wujud ucapan terima kasih kami untuk anugerah yang Tuhan berikan, dan itu menjadi permintaan doa kami, kiranya Tuhan juga yang mengurapi seluruhnya jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang ini. Ya Tuhan, kami sadar
kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 sambil menyerahkan persembahan ke depan. Kita nyanyikan ayat yang kedua, jemaat saya undang untuk berdiri. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku, kau beserta
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.